Beberapa tahun lalu, aku dan temanku, sebut saja Rian, memutuskan untuk pulang kampung bersama setelah sekian lama merantau. Karena kami ingin menghemat biaya, kami memilih jalur darat dengan sepeda motor, menempuh perjalanan yang memakan waktu lebih dari 8 jam. Waktu itu sudah sore saat kami berangkat. Rian yang menyetir, aku duduk di belakang. Kami melewati jalan-jalan yang sepi, penuh pepohonan rimbun di kiri kanan. Tidak banyak kendaraan lain yang melintas. Awalnya semua terasa biasa saja, kami saling bercanda dan bercerita untuk mengusir rasa bosan dan kantuk. Tapi ketika matahari mulai tenggelam dan langit gelap perlahan, suasana berubah. Sekitar pukul 8 malam, kami mulai merasa aneh. Rian, yang biasanya cerewet, mendadak diam. Aku pun mulai merasa gelisah. Jalan yang kami lalui terasa terlalu panjang. Rasanya kami sudah lewat jalur itu, tapi terus saja berputar ke arah yang sama. Pohon besar yang bercabang rendah dan batu besar di pinggir jalan terasa familiar, seperti sudah kami lewati sebelumnya. "Apa kita nyasar?" tanyaku, pelan. Rian hanya mengangguk kecil. Wajahnya tegang, tatapannya lurus ke depan. Aku tahu, dia juga merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, dari kejauhan, kami melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Dia mengenakan kebaya putih panjang dan rambutnya tergerai. Awalnya aku pikir dia warga yang mungkin bisa kami tanya arah. Tapi ketika kami mendekat, dia tidak bergerak sedikit pun. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup rambut. Tapi aku merasakan sesuatu yang aneh, semacam hawa dingin merambat di tulang belakangku. Rian memperlambat laju motor, tapi aku segera menepuk pundaknya. "Jangan berhenti, jalan terus." Entah kenapa, aku merasa sangat yakin bahwa kami tidak seharusnya berhenti. Kami melaju melewatinya, dan saat kami sudah melewati sekitar 5 meter, aku menoleh ke belakang. Perempuan itu sudah tidak ada. Aku tidak berkata apa-apa, tapi Rian tiba-tiba bertanya, "Tadi kamu lihat, kan?" Aku hanya mengangguk. 10 menit kemudian, motor kami tiba-tiba mogok di tengah jalan. Tak ada sinyal, tak ada rumah, hanya hutan gelap di kiri kanan. Kami mencoba menyalakan mesin, tapi tidak berhasil. Rian akhirnya mengajak duduk di pinggir jalan sambil menunggu siapa tahu ada kendaraan lewat. Saat kami duduk diam, aku mendengar suara langkah kaki dari dalam hutan. Pelan, lambat, menyeret. Aku menoleh ke arah suara itu, tapi tak melihat apa-apa. "Kamu dengar?" bisikku. Rian mengangguk, pelan. Kami berdua berdiri. Lampu dari motor masih menyala redup, dan di ujung cahaya itu, tampak sosok perempuan tadi. Tapi kali ini, dia melayang. Aku tidak bisa berteriak. Kakiku kaku, napasku memburu. Rian langsung mendorongku naik ke motor. Ajaibnya, saat dia memutar kunci, motor langsung menyala. Kami tancap gas, tak peduli seberapa cepat, asal bisa menjauh dari sana. Setelah beberapa menit, kami melihat warung kecil dengan cahaya lampu minyak di depannya. Kami berhenti, dan pemilik warung, seorang kakek tua, menyambut kami. "Sudah lewat tengah malam. Kalian dari mana?" tanya si kakek. Kami cerita singkat tentang perjalanan dan kejadian barusan. Si kakek hanya mengangguk pelan, lalu berkata, "Kalian beruntung bisa sampai sini. Banyak yang tak pernah keluar dari jalan itu kalau sudah ketemu dia." Kami tak tanya lebih lanjut. Setelah istirahat sejenak, kami lanjutkan perjalanan. Kali ini si kakek menunjukkan jalan pintas melewati jalan desa. Sekitar 2 jam kemudian, kami tiba di rumah masing-masing. Sampai sekarang, aku dan Rian masih sering membicarakan kejadian itu. Kami tak pernah tahu siapa perempuan itu atau apa. Tapi satu hal yang pasti, kami tak akan pernah lewat jalan itu lagi, apalagi saat malam.